Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kita akan lanjutkan tentang keluarga. Temanya adalah campur tangan pertengkaran. Kita sudah belajar sebelumnya. Secara prinsip anak-anak tidak perlu tahu pertengkaran orang tuanya. Secara emosi, secara mental, secara pemahaman, secara kedewasaan karakter, mereka memiliki tingkat yang berbeda dengan orang tua. Kemampuan, ketahanan dari orang tuanya. Jadi secara prinsip saya harus katakan, lebih baik tidak tahu. Lalu bagaimana caranya kalau ternyata ketahuan? Kita sudah belajar. Salah satu atau dua-duanya minta maaf, beri pengertian. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga biasa, asal ada jalan keluarnya, kami tetap setia satu sama lain. Kami tetap papa mamamu yang mencintai kamu. Tidak akan kami berpisah hanya karena pertengkaran ini. Beritahu pada anak-anakmu. Dan lebih lagi, ketika anakmu menjadi sumber pertengkaran, jangan kemudian bicarakan ini apa adanya. Selimuti keteranganmu kalau itu harus dijelaskan. Bahwa kalian itu hanya saling salah memahami, salah mengerti. Hanya begitu aja. Supaya anakmu tidak menjadi tersangka, terbebani hatinya. Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama kapan anak boleh campur tangan pertengkaran orang tuanya. Saya garis bawahi dulu, saya harus garis bawahi. Anak tidak perlu campur tangan pertengkaran orang tuanya. Anak punya permasalahannya sendiri. Tapi kalau ternyata dibutuhkan campur tangan anak atas pertengkaran yang terjadi, kapan itu? Ya, ketika anak bisa memahami dan dipandang dewasa. Kapan Pak secara usia? Karena bertambahnya usia belum tentu bertambahnya kedewasaan. Karena itu saya sebenarnya tidak memakai batasan umurnya. Karena saya bertemu dengan anak yang berumur 36 tahun, tetap tidak mandiri, tidak bisa bertanggung jawab, sudah menikah, umur 40 tahun, dan ternyata tetap egois, seperti anak-anak, tidak bertanggung jawab sepenuhnya, menjadi papa yang durhaka atau mamah yang durhaka. Bayangkan, artinya umur tidak menjamin kedewasaan. Kalau seorang anak mulai diajari di dalam 6 tahun yang ketiga, umur 12-18, untuk menimbang, untuk memilih, untuk memutuskan, untuk bertanggung jawab, anak mulai dilatih persiapan pelatihan untuk mandiri kehidupan. Maka anak ini secara mental, secara kejiwaan, secara pikiran, perasaan, dan keinginan, mulai bisa membandingkan dan mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Dan dia bertanggung jawab. Nah kalau anakmu bisa dilatih seperti ini di tahap yang ketiga dari 6 tahun. Maka di tahap yang keempat, umur 18-24, dia bisa diajak bicara tentang kehidupan. Tentang sosial. Tentang hubungan keluarga. Tentang keuangan. Tentang perbedaan, tentang pertengkaran itu sendiri. Jadi tadi saya katakan umur tidak menjadi penentu. Tetapi saya katakan, kalau engkau latih anakmu di 6 tahun ketiga untuk bertanggung jawab, mulai belajar mandiri, mulai belajar dipercaya, mulai menimbang, memutuskan, bertanggung jawab, maka
anakmu layak untuk diajak bicara. Layak untuk diajak bicara. Biar dia belajar tentang kehidupan, tentang pernikahan, tentang keluarga. Yang suatu kali sekian tahun lagi dia akan atasi dengan keluarganya sendiri. Berkali-kali saya katakan kepada mereka yang akan menikah. Kamu kalau mau menikah, salah satu indikatornya adalah kamu bisa mengurusi dirimu sendiri. Kamu bisa mengurusi dirimu sendiri. Kamu bisa mengurusi makananmu, pakaianmu, pekerjaanmu, masalahmu. Kamu bisa mengatasi sendiri. Maka kamu layak untuk menikah. Bayangkan, seorang anak muda yang belum bisa mandiri secara keuangan, layak menikah? Belum tentu. Dia menyusahkan dirinya sendiri dan keluarganya. Seorang yang mau menikah, ternyata belum bisa mengurusi, menyelesaikan masalahnya. Dia selalu minta tolong orang tuanya, teman-temannya. Dia bersembunyi di belakang mereka. Dia belum bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang kelak dihadapi ketika menikah. Nah, anak-anak ketika diajari untuk mulai bertanggung jawab atas keputusannya, maka anak-anak ini mulai belajar. Tadi saya katakan, secara prinsip anak-anak tidak perlu tahu pertengkaran orang tua. Tapi kan bukankah anak-anak perlu didewasakan? Didewasakan tidak dengan cara membuka semuanya di depan anak-anak. Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau anak-anak pengen tahu, secukupnya dalam kapasitas mereka. Karena itu hati-hati dengan perasaanmu, supaya tidak tercurah semua. Lalu tidak ada rahasia lagi. Tidak boleh. Tidak boleh. Anak-anak belum terlatih untuk menahan diri. Untuk menanggung beban. Seperti yang kau rasakan. Secukupnya aja. Jadi, kapan saya boleh cerita tentang pertengkaran kepada anak-anak? Ketika engkau rasa anak-anakmu sudah mampu untuk menahan beban. Secara emosi, secara mental, bahkan secara keuangan. Secara keuangan. Berarti mulai umur berapa? Sekali lagi, saya tidak bicara umur. Pak, rasanya anak saya yang SMP, ketika saya curhat dia paham. Dia tidak paham sepenuhnya. Dia hanya mendengar, dia apa boleh buat. Dia anak. Karena itu saya sedih dengan orang tua yang mau bercerai, kemudian menceritakan kepada anaknya yang masih SD, bahkan masih TK, bahwa papa mama mau berpisah. Dan orang tuanya mengatakan, mereka mengerti apa? Mereka mendengar iya. Mereka memahami apa? Mereka memahami pengkhianatan, papa mama yang durhaka, yang tidak bertanggung jawab, yang akan memisahkan mereka. Tidak. Anak tidak paham sepenuhnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kapan saya cerita kepada anak-anak ketika dia mampu untuk menahan beban? Lalu ceritakan secukupnya. Berpikirlah bahwa apa yang kau ceritakan bisa dipakai untuk pembelajaran hidup. Bukan apa yang kau ceritakan cuma curhat, sampah yang keluar. Jangan. Tetap ada pembelajaran hidup. Perhatikan, kita orang tua memberikan pembelajaran hidup pada anak-anak. Jadi tetap harus ada pembelajaran hidup. Lalu apakah anak perlu didengarkan pendapatnya? Oh, sangat perlu. Sangat perlu. Bahkan ketika engkau melewati batas, contohnya tidak sengaja anakmu yang masih kecil mendengarkan pertengkaranmu, lalu engkau memberi pengertian, tidak masalah engkau meminta pendapatnya. Tapi sekali lagi, anak tetap anak. Katakan kamu mencintainya, pertengkaran ini tidak akan memisahkan papa mama dan yang lain-lain. Tapi perlu untuk mendengarkan pendapat mereka. Siapa tahu dalam kepolosan mereka punya sudut pandang yang berbeda. Bayangkan kalau anak mengatakan, ya mama terlalu menuntut sih. Oh, bayangkan loh. Itu cara pandangnya dia, jangan marah. Kalau anakmu mengatakan, ya papa egois sih.
mau menangnya sendiri. Jangan marah, itu cara pandangnya dia, pendapatnya dia. Tahan diri, kuasai diri, dengarkan. Jadi anak ini bisa memberikan masukan kepada orang tuanya. Apakah anak bisa memberikan jalan keluar atas pertengkaran orang tuanya? Bisa ya, bisa tidak. Mengapa? Kan dia berpendapat. Jadi kalau anaknya mengatakan, ya menurutku ya harusnya dua-duanya sabar. Dengarkan dua-duanya. Repotnya lagi kalau ada salah satu anak yang terpengaruh. Karena apa? Ya karena dipengaruhi salah satu, papahnya atau mamahnya. Maka anak mulai berpihak. Ingat ya, anak mendapatkan sentuhan papa dan mamahnya. Bagaimana dengan dua orang yang bertengkar? Pasti salah satu salah. Tapi tidak selalu cuma dia yang salah. Ketika suami merespon salah, dia ikut salah. Yang pertama, istrinya salah. Tapi ketika suami dalam sekian tahap berikutnya, dia berbuat salah, dua-duanya salah. Jadi pasti salah satunya salah. Tapi berikutnya bisa dua-duanya salah. Karena itu, kalau seorang anak memberikan pendapat kepada orang tuanya tentang pertengkaran, biar dia menyampaikan kepada dua pihak yang bertengkar. Dua pihak yang bertengkar. Siapa tahu dia bisa memberikan nasihat. Kalau tambah memperuncing masalah, ya kalian kan orang tuanya. Jangan mengajak anakmu untuk berkubu, bersekutu, melawan akan papahnya atau mamahnya. Jangan. Jadi bisa diselesaikan. Kapan anak-anak bisa didengar pendapatnya? Kapanpun. Kapan anak-anak dilibatkan dalam pertengkaran orang tuanya? Kalau tidak perlu dilibatkan, jangan dilibatkan. Kapan kalau ternyata harus dilibatkan? Ketika dia sudah bisa menahan beban, emosi, beban mental, beban masalah. Baru mulai cerita. Lalu bagaimana Pak caranya? Apakah anak-anak boleh dilibatkan lebih dalam lagi dalam permasalahan orang tuanya? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.